warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang maraknya judi online di era digital saat ini. Sebelum kami memasuki penjelasan tentang judi online, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio dengan NIM 148 dan teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Iman Safi dengan NIM akhir 161. Saya Alan Bradin Palas dengan NIM akhir 151. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan maraknya judi online di zaman sekarang. Judi online di era digital semakin marak dengan berbagai promosi dan tingkat partisipasi yang tinggi. Meski terlarang, akses untuk ikutan ajang peruntungan ini sangat mudah melalui berbagai aplikasi dan website. Judi jenis ini juga kerap berkamuflase dengan istilah lain sehingga tidak sedikit orang tak sadar dengan terlibat praktik yang melanggar hukum ini. Orang yang tahu hukum seharusnya tidak penasaran, apalagi coba-coba pasang di website dan di situs ilegal lainnya. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika Anda terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak. Mental pun berpotensi terganggu ketika larut dalam harapan palsu menjadi rugi dan judi online. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum tentang maraknya perjudian online di era saat ini. Taruhan pada pertandingan olahraga atau permainan kasino adalah bentuk perjudian online yang menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena sulit dalam menggunakan pasal 303 KUHP, karena sulit pada pasal 43 ayat 6 undang-undang tersebut ini, hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan selanjutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE telah secara tegas mengidentifikasi perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana di bidang cybercrime dan telah menentukan tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap berbagai aspek hukum. Undang-Undang ITE mengatur tindak pidana dalam 9 pasal, mulai dari pasal 27 hingga pasal 35, yang merumuskan 20 jenis tindak pidana ITE berbeda. Salah satu contoh tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang ITE adalah perbuatan yang melibatkan penyebaran, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dalam menangani kasus ini, yaitu yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 Junto pada Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjadi fondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dan penegak hukum memiliki landasan yang jelas untuk menindak pelaku perjudian online. Itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.